assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encang-encingnya babe yang ada di rumah, yang ada di kantor, yang ada dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Putra Betawi Fishing. Nah, terima kasih udah klik video ini. Hari ini kita nggak mancing. Hari ini kita masuk dalam konsep kampus mancing. Ini konsep baru dari Putra Betawi Fishing. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Dosen kali ini, di part pertama ini, saya ada di markasnya Ganas. Ini langsung sama Om Papslo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Papslo. Hari ini ada tamu istimewa juga nih datang ke sini. Kita belajar guys. Nah, sebenarnya tadinya belum ada konten seperti ini karena terus terang aja saya kesini memang mau belajar. Jadi kita juga sekalian buat kita rekam aja sekalian biar semua teman-teman yang membutuhkan itu dapat ilmunya juga begitu. Nah, tema hari ini saya pernah nih di samping Om Papso tuh mainnya keren, ajib. Namanya ajib lah. Ajib. Nah, makanya nih saya pengen penasaran banget tuh cara main pelampung jarum ya Om ya? Pelampung jarum. Bukan baik dan benar ya, maksudnya pelampung jarum yang efektif gitu. Pelampung jarum yang efektif, ternyata kita ngobrol-ngobrol itu banyak sekali rangkaiannya, bener ya Om ya? Bener. Banyak sekali rangkaiannya. Nah, makanya kita mau share sekalian, nggak cuman nih kita pakai pelampung ini yang enak, kita pakai pelampung ini yang enak. Nah, tahu-taunya pas kita praktekin itu zonk. Nah, ternyata ada rangkaian-rangkaian yang harus kita pelajari juga, bener Om? Bener. Nah, langsung aja nih Om. Ya, pelampungnya nih. Ini pelampung nomor berapa Om biasanya dipakai? Kalau biasanya make sih biasa di size nomor 8 atau nomor 9. Nomor 8, nomor 9. Atau juga biasa di 7 bisa, cuman lebih seringnya di 8 atau 9. Gitu. Nah, kalau banyak yang bilang nih main racing itu sebenarnya kayak gimana sih Om? Pada dasar teorinya itu? Kalau main racing itu sebetulnya kan kita main ikan di atas ya, ikan naik terus racing itu sebetulnya bukan apa ya, Bukan cepat gitu ya, bukan cara kita gulung ikannya cepat atau itu speed. Kalau itu speed, kalau racing itu cara settingan kita mancing itu pakai settingan racing. Artinya settingan racing itu ya cuma paling sejengkal atau pokoknya dekat dari mata kail itu ke pelampung kita itu dekat, itu racing. Itu cara sih sebetulnya settingan. Nah, settingan racing itu apa ya? Manfaatnya gitu. Maksudnya manfaatnya tuh dibutuhkan itu pada saat kenapa sih dibutuhkan racing gitu? Sebetulnya ya kalau dibutuhkan sih racing kalau saya pribadi ya, ini nggak tahu kalau yang lain. Kalau saya untuk ikan-ikan yang bisa diajak naik nggak butuh settingan racing pun bisa gitu. Artinya settingan ngelot, kita main ngelot, pelampung rebah itu bisa masih kita mainin gitu. Tapi kalau ya tergantung orang-orang juga sih, tergantung yang mainin. Kalau memang biasa sudah di racing ya biasa pakai racing. Cuma ada juga ikan yang diajak naik, diajak ke atas gitu, tapi nggak mau di racing. Itu ada juga. Jadi nggak semuanya bisa di settingan racing untuk main-main ikan-ikan atas. Nah, lebih nyari aman lah, ibaratnya lebih enaknya itu ya paling settingan ngelot tetap, artinya settingan pelampung rebah. Settingan ngelot tuh ya contoh ya, ini bukan mengajarkan nih, ini pengalaman nih. Ini settingan rebah tuh artinya ngelot kayak gini. Jadi pelampung itu ketika kita lot ya kayak gini.
Oh itu yang rebah itu namanya ngelot. Itu ngelot, settingan ngelot. Itu udah pasti ngelot kalau rebah. Nah itu bisa dipakai untuk ikan-ikan yang bisa diajak naik ke atas. Jadi istilahnya kita ngambil tekdungan atau lunglep. Kalau bahasa Bandungnya biasanya lunglep gitu. Itu langsung. Jadi ketika umpan jatuh dan pelampung jatuh itu biasanya langsung ada ketrikan tanpa pelampung itu naik gitu. Itu main-main ikan-ikan yang bisa ditaikin ke atas. Jadi kalau misalkan kita main pelampung rebah juga, itu kemungkinan induk itu masih bisa kita dapat, masih bisa kita naikin. Tapi kalau settingan kita yang racing, settingan sejengkal, itu induk gimana ya? Enggak 9 atau enggak efektif buat induk. Kesempatan buat induk itu nggak ada. Maksudnya itu dasar itu apa karena memang kalau direbahin itu emang dasar emang karakter induknya itu sukanya di bawah atau memang gimana? Kalau induk udah pasti nggak, ibaratnya ya kalau ini di luar ikan ngampul ya. Ini kita bicara di luar ikan ngampul. Kalau ikan biasa tapi masih bisa diajak naik itu hanya ikan rame. Induk jarang, dan pokoknya jarang saya temuin induk bisa di racing, kecuali ikan ngampul gitu. Ikan ngampul induk masih bisa di racing, masih bisa mau ngikut, masih mau. Tapi kalau nggak ngampul, cuman ikan bisa diajak naik ke atas, induk nggak bakal. Itu ikan rame. Jadi momen-momen yang kayak gitu ya harus kita pikirin. Ibaratnya kita mancing kan bukan cuman nyari ikan rame, tapi nyari induk juga gitu kan. Di sela kita bisa naikin ikan, ya settingan kita lebih baik rebah atau ngelot gitu. Jadi kemungkinan induk pasti masih ada gitu. Makanya kalau ngelot gitu kebanyakan kalau baru begini aja udah ada tuh. Saya nonton juga Om Pops kalau mancing tuh selalu kita kalau Pandawa 5 tuh mancing, saya selalu mampir ke tempatnya Om Win, saya selalu mampir ke tempatnya Om Pap. Ya tujuannya itu belajar. Bukannya saya nggak mau belajar, saya tetap selalu belajar. Terus terang aja saya mancing tuh baru 1 tahun. Itu sebenarnya basic cerita juga nih sama Om Pap, sama itu udah cerita. Karena basic sebenarnya bukan pemancing. Nah karena pandemi itu jadilah terjebak di dunia mancing guys. Jadi ceritanya gitu. Jadi terjebak di dunia mancing. Habis itu ya udah saya karena saya bisa media, karena saya bisa ini apa lagi. Tadinya tujuannya untuk menghibur aja gitu kan. Makin lama makin kesini, makin banyak masukan, ya udah wah ini harus dipelajari. Tapi hobi juga ya. Sekarang udah jadi hobi. Cuman lihat aja udah mulai hitam. Apalagi ini. Udah. Ini lanjut nih Om. Oke. Selain pelampung rebah ini, kira-kira itu rangkaiannya apa lagi? Maksudnya entah. Nah ini apa namanya settingan kail nih Om. Nih settingan ini nih apakah berpengaruh juga pada saat kita main ngelot ataukah ini nih kail rawean disebutnya rawean. Nah iya rawean ini karena saya tuh ini sih saya pengen setengahnya nih biasanya. Saya setengah pendek nggak panjang begini. Nah itu apa pengaruh juga kah main pada saat kita main ngelot itu? Berpengaruh sih pasti berpengaruh gitu. Cuman untuk berpengaruh ke orang masing-masing itu pasti beda pengaruhnya gitu. Kalau pribadi saya, pengalaman saya ya untuk settingan rawean yang saya gunakan itu standar itu ya segini. Artinya untuk main-main speed, main-main ikan-ikan rame harus panjang. Ini panjangnya semana Om? Biasa Om? Panjang itu ya ini artinya biasanya di atas 20 cm sampai 25 panjangnya. Ini 20 cm ya? Kayak sekitar gitu. Ya pokoknya ikan-ikan kalau main ikan-ikan rame ya raweannya kita ibaratnya harus panjang, juga harus ini satu rawean itu dengan rawean lain harus sama. Karena biar settingannya nggak berubah. Nggak merubah pelampung, nggak merubah settingan pelampung gitu. Jadi ketika kita pakai
kail yang satu ini, terus biasanya kan kalau kita buka kail kan yang main-main tiket-tiket lumayan itu pasti banyak buka kail. Nah itu pasti kan kalau misalkan ini kail kita beda-beda, itu pasti kita settingannya berubah-ubah. Jadi kita nggak bisa misalkan mau main ngelot atau main dasar ya nanti kita ganti kail lagi berubah lagi. Bukan jadi dasar. Artinya gitu. sama, kita samain Nah, semua. jadi ukuran ini harus sama gitu, ibaratnya ya rapi lah. Rawen itu harus rapi. Nah, berarti ngitung ukurannya dari sini kah atau dari misalkan ini dari sini deh, kelihatan ya? Ini dari sini kah atau dari mana? Kalau hitungan itu, kalau saya panjang itu pasti dari sini. Kalau Diangkat ya. diangkat begini dari ujung yang sini sampai pokoknya sampai dari atas ke bawah. Nah gitu. Kalau panjangnya. Tapi ya nanti pasti ibaratnya intinya itu harus satu ukuran. Itu semua itu harus satu ukuran. Rawean itu harus sama. Gitu. Paling inti sih itu aja. Tapi kalau banyak yang bilang kalau lu kalau mau dapat 23 tuh ya harus raweannya panjang. Itu Iya, benar. Benar. Harus panjang juga. Biasanya ya, nih, mohon maaf. Biasanya settingan yang di sini nih, yang di tengah, ini kan 3, di tengah sini sama yang paling bawah, itu biasanya kalau mau 23 itu jangan terlalu jauh, gitu. Ibaratnya ukurannya itu dari tengah ke bawah itu nggak jauh-jauh banget gitu, nggak jauh-jauh banget. Nah itu bisa kemungkinan mempengaruhi hasil double strike. Ya. Nah, terus apalagi ya? Kira-kira apalagi Om yang dibutuhin kalau kita pengen main ngelot gitu? Nah, kail. Nah, oh iya banyak yang bilang kalau ini kan namanya kence Om ya. Sekarang kan tuh banyak banget kence yang warna-warna. Bener. Nah itu berpengaruh nggak sih sama? Karena kan banyak juga saya sering dengar tuh jangan yang warna-warna, ikan induk tuh takut, gitu-gitu. Itu apa emang bener atau emang Mitos sih. mitos? Kalau ikan takut warna-warna mitos sih sebetulnya. Karena ikan setahu saya mencium ya Om? Penciuman ikan itu penciuman sih, bukan penciuman, artinya dia warna itu Sama ya? bukan, artinya gini, mohon maaf, sebelumnya ikan itu penciuman itu malah rada kurang kalau saya bilang. Karena dia punya hidung itu, ini mohon maaf ini setahu saya dan yang udah saya Sesuai dengan riset pengalaman. dari riset saya, kayak kalau salah bisa dibenarkan gitu kan. Ikan mas itu punya 2 hidung, ada 2 hidung kan. Itu satu berfungsi emang untuk penciuman, tapi yang satunya bukan untuk penciuman. Itu setahu saya. Jadi yang satu itu untuk dia mendeteksi di sekeliling dia nih ada apa aja gitu. Jadi mendeteksi pergerakan yang ada di sekeliling dia. Tuh. Jadi kalau saya bilang penciuman ikan mas malah berkurang. Malah ikan mas itu lebih senang pergerakan sama ya yang warnanya lebih mencolok di dalam air gitu. Jadi kalau ikan mas takut sama yang warna-warna itu mitos sih. Kalau saya bilang mitos. Sekarang kayak galatama, benangnya warna banyak, cendil warna, masa jadi makan. Nah, terus kalau kebutuhan kail nih Om, kail itu kalau pada saat ngelot itu apakah makin mahal makin bagus atau makin tajam makin bagus, makin kuat makin bagus, itu atau gimana? Kail sebetulnya kalau saya ya yang penting tajam sih, paling utama tajam gitu. Kalau untuk kuat ya kail sih kalau kuat dari tingkat ketebalan biasanya, ketebalan gitu. Cuman ada tebal yang tebalnya berat, ada tebalnya yang ringan gitu. Itu ngaruh juga? Itu ngaruh. Jadi kayak ya pokoknya ada lah gitu kan merek kail yang tebalnya berat sama tebalnya itu tebal ringan. Kayak yang saya pakai ini tebal tapi ringan.
ini ringan banget nih, Iya. beda nih sama kail saya nih. Ini saya biasa pakai kail, kita nggak sebutin ya, pokoknya huruf depannya B lah. Sering di banyak toko. Nah saya tanya nih, oh pakai kail apa? Ternyata murah guys. Terus Murah, lebih juga dari kain murah, yang dia pakai. murah dan ringan banget. Nah keringanan ini nih, saya ternyata pengaruh juga. Pengaruh. Keringanan itu pengaruh juga. Dan Nah, dan ini saya kail bisa berkali-kali dipakai. Jadi nggak sekali pakai ganti, sekali pakai ganti. Yang sering saya ganti itu cuma rawean paling. Selagi ini masih tajam dan jarang mengkang. nah kalau keringanannya itu tuh kebutuhannya untuk apa? Kenapa harus ringan? Iya, gini. Pada dasarnya kalau kita nyari ikan-ikan rame atau kita nyari speed, itu semua harus serba ringan. Kalau pribadi saya, Oke, kita balapan, makanya disebutin Nah, motor itu kita harus motor seringan kelihatan mungkin. seringan mungkin. Oh, bu ini guys. kalau buat speednya enak, itu semua harus seringan mungkin. Jadi nggak cuma di mana-mana kayak motor, bener. Seringan mungkin, speednya pasti lebih Bisa. gitu. Oh, jadi dan itu juga ke umpan pengaruh om ya? Pengaruh. Pengaruh ya. Jadi nanti jalannya itu turun ke bawahnya. Jadi ketika kita pakai kail yang agak ringan, ibaratnya ringan lah, atau itu jadi ketika umpan jatuh di air itu nggak langsung nyelam. Jadi beratnya itu beban di kailnya itu nggak berat. Jadi dia melayang, Jadi melayang. iya nggak langsung ke bawah lah. ibaratnya. Makanya sering kalau main gitu tuh melayang Sambar. langsung sambar gitu. Nah itu juga berarti nyambung juga guys tadi yang dibilangin Om Papso tuh, ikan suka nggak cuma penciuman dan pergerakan. Apalagi kita bisa mainin dengan settingan penciumannya cocok dengan ikan dan pergerakannya itu Paling utama sih pergerakan ikan. Oh yang utama Paling pergerakan. utama pergerakan. Kalau bukan karena pergerakan, buat apa kita bandul? Ngebandul besar-besar. Kalau cuman buat ibaratnya aroma gitu ya, bandul aromanya siapa sih? Ya kan? Dibanding esen kan gitu aja. Kita pakai ibaratnya kroto, poa, pakai mie doang, itu buat bandulan itu masih bisa, gitu kan? Masih bisa ngunci ikan. Karena apa? Karena pergerakan yang dibutuhkan. Jadi ketika umpan jatuh di air, ini main ikan-ikan naik ya, main ikan naik itu ketika cari yang langsung disambar, ya artinya ikan nggak mungkin dong nyium sebelum umpan jatuh dia udah nyium, iya kan? Pas jatuh langsung disambar, kapan dia nyiumnya? Iya. Gitu. Artinya pergerakan. Pergerakan juga. Jadi dia turun dan berarti seringan mungkin, berarti umpan pun juga harus seringan sekecil mungkin dan selembut mungkin. Kalau Nanti kita bahas guys, itu nanti kita bahas di part 2. Nah part 2 nya itu ada di channelnya Om Papso. Ini kita, nah apalagi ya, pokoknya banyak banget guys, kalau dijelasin bisa sampai 6 jam, bisa berhari-hari. bisa, karena Kalau kata Om Papso tuh harus dari bab 1 sampai bab 20. Nah ini saya tertariknya nih yang sering orang, yang sering teman-teman tanyakan aja sama sering saya lihat tuh, edan guys, kalau kita lihat nih top, kalau udah jadi bang, nah, ajib lah pokoknya. ada videonya. Ada. Ini kita selingin Jadi videonya. bukan cuman Bukan cuma omongan, ini kita ada videonya tuh pada saat Om Papso tuh main ngelot ini ya, disebutnya main ngelot ya, Mbak? main dasar lah, Main dasar. Itu di tiket 1,2 yang acara Pandeglang 5. Itu kebetulan saya samping sama Papso. Sampai lepas joran, saya langsung videoin Om Papso. Saking serunya guys. Nah, terus apa lagi kira-kira Om? Size pelampung. Karena dari satu benda aja buat mancing itu banyak rangkumannya, banyak yang Dari harus pelampung aja tuh rangkumannya banyak ya. banyak. Nah, kayaknya kita persingkat dengan cara biasanya aja. Biasanya kayak Om Papso biasanya apa gitu. Jadi yang mau tiruin ya silakan, yang enggak dengan settingannya sendiri ya monggo. Karena gini, sebelumnya takutnya kan ada omongan gitu kan, so tahu. Ini saya ini pribadi dan pengalaman saya, bukan yang
ya memang setiap orang pasti beda-beda. Beda-beda. Makanya saya sebut dosen kali ini tuh Om Papso, karena dimanapun kalian kuliah setiap dosen teorinya pasti berbeda. Pola pikirnya sangat berbeda. Nah, jadi gitu. Yang positifnya yang bisa mau diterima yang monggo, kalau enggak bisa komentar. Jadi buat masukan juga yang saling sharing juga lah. Saya juga masih banyak belajar, banyak harus belajar kalau karena tujuannya juga untuk kebaikan kita, maksudnya kebaikan para pemancing ya, pengen baru belajar mancing agar teman-teman satu hobi itu kita makin banyak. Dan gak ngejomblo ya. Saya kalau mancing sama Om Papso nih, kalau main udah tiket di atas 1 juta itu nggak mungkin kalau nggak di atas 100 guys. Nggak mungkin. Itu pasti 100. Kemarin dia apa kecil tuh yang saya hitung kalah 3 ekor guys. Pas 3 ekor habis dia saya ledekin. Itu gara-gara induk mocel Om ya, agak ya, gitu ya. Jadi bukan induk mocel sih sebetulnya. Banyak faktor gitu kan. Memang salah satunya induk masuk segala macam, banyak faktor. Itu lapak pojok sampai dikasih 30 ekor doang guys. Dia sampingnya tuh 100 berapa tuh? Sampai diserang. Iya, sampai diserang ya. Gua tetap aja nggak mau pindah. Nah itu. Nah nanti teknik itu ada di part 2-nya Om Papso. Gitu. Terus apa lagi Om? Nah ukuran nih, lanjut ke ukuran tadi. Size ukuran pelampung jarum. Kalau saya size itu biasanya sih yaitu nomor 8 atau nomor 9. Tapi ada bukan ada sih. Saya itu tipe pemancing ya yang mau umbul itu tipis. Oh, yang badannya tipis. Badannya tipis. Nah, ini ada 2 contoh nih. Ini kejauhan ya. Ntar kita aja. Ini ada 2 contoh. Ini sama-sama nomor 8 size-nya. Tapi yang ini, yang hijau ini badannya tebal, yang orange ini badannya tipis gitu. Nah, ini perbedaannya apa ya? Banyak gitu, artinya banyak. Ketika kita pakai yang tebal ini nomor 8 tapi size tebal, yaitu balik lagi ke settingan. Jadi ketika kita harus tahu karakter ikan makannya gimana, atau ya pokoknya karakter makan ikan gimana, kita harus tahu, harus cepat ganti pelampung, ganti ukuran size atau tipe-tipe yang tipis dan tebalnya lah gitu. Nah kalau nomor 8 ini paling efektif itu kalau saya biasa pakai di empang-empang yang cetek atau empang-empang yang nggak dalam lah ibaratnya. Itu nomor 8. Nomor 8. Mau yang tebel, mau yang tipis, ya pokoknya size-nya nomor 8 atau nomor 7 biasanya. Itu yang cetek itu nomor 7 atau nomor 8. Tapi ini rawean itu tetap segini, enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Tuh guys ya, ingetin. Tahu. Nah, kalau nomor berarti kalau empang yang dalam tuh nomor, kalau empang yang dalam itu nomor 9. Ini nomor 9 nih. Nomor 9. Ada 2 juga nomor 9-nya, ada yang tipis sama kayak tadi, ada yang tebel. Tuh. Jadi tipis tebel itu sebetulnya kalau saya ya itu balik lagi untuk mengetahui ikan cara makannya yang enak tuh seperti apa. maunya diapain nih? Nah, kalau tipis kan saya biasanya buat main-main dasar atau ngelot lah, atau bahasa saya ya ngelot gitu kan, main-main ngelot, main-main ikan-ikan dasar. Kalau yang rada tebal itu biasanya untuk ya ikan-ikan setengah air atau ya macam-macam juga sih biasanya saya. Kalau untuk tipis atau tebalnya tergantung di lapangan gimana gitu. Cuman ya paling intinya sih kalau yang nomor 9 itu lebih ke empang yang dalam, nomor 8 size 8 7 itu ke empang yang cetek. Tuh guys, pokoknya ilmu banget nih buat saya, besok tinggal kita praktekin ya kan. Wah, belajar banyak banget dari Om Papso nih, karena nggak Om Papso doang sih, saya juga banyak belajar, cuman memang off cam kan waktu itu. Nah mulai ini kita mau belajar terus belajar juga, jadi kita mancing juga, kita belajar juga, karena baru saya pelajarin itu, selama saya pelajarin itu banyak banget yang harus dipelajarin. Itu ikan mas doang ya. banyak banget yang dipelajarin. Tekniknya banyak, belum tekniknya, terus teorinya juga pasti banyak lah. Kalau untuk keberhasilan mancing itu banyak sih sebetulnya.
faktor-faktornya itu banyak banget. Nah, pelampung udah, rangkaian udah. Nah, kail biasanya nomor berapa Om? Size kail kalau saya size normal itu maksimal 3 sih. 3, 2, 1 pokoknya itu. Cuman kalau itu di tipe yang 1053 biasanya kail tipe 1053 itu size-nya 3, 2 atau 1. 1 itu kecil, 2 itu di atasnya, 3 udah maksimal kalau saya 3. Tapi kalau yang 1054 size tipe 1054-nya itu saya pakai di size nomor 10 atau 9. Size nomor 10 atau 9. 10 itu setara dengan nomor 3, size biasa nomor 3. 9 itu setara dengan nomor 2. Itu 1054. 1054. Nah, jadi kalau misalkan yang belum paham 1054 itu ada di kail ya? Di kailnya biasanya ada tulisannya. Mana tuh kail, saya lupa tadi. Ada nih di situ. Nanti Pak. Yang ini yang 10 aja. Nih kail udah baru. Nah, jadi tulisannya itu di Demaru nanti biasanya ada biasanya di ref-nya itu 1053. Nah, 1053 1054. Nah, bedanya juga apa Om kalau 1053 1054? Beda di model kailnya, Model bentuknya bentuk ya. kailnya beda. Saya lebih senang yang 1054 dibanding 1053. Karena biasanya yang 1054 itu lebih ngunci dibanding 1053. Bengkoknya itu ya. Jadi ketika ikan makan itu lebih ngunci biasanya. Kalau saya yang udah ngerasain ya lebih kunci di tipe 1054 gitu. Ya, apa lagi ya? Wah, banyak banget guys. Sampai bingung nih apa lagi ya. Banyak. Pelampung udah, settingannya udah. Terus kayaknya kalau pelampung udah nih. Nah, tinggal yang berpengaruh di luar itu apa lagi Om? Mesin ya? Mesin. Sekarang kita karena biar durasinya nggak panjang-panjang nih ke mesin itu adalah tim dan settingan bendingan segala macam pokoknya. settingan ini agar bisa efektif main pelampung ini juga. Jadi nggak cuma pelampung, nggak cuma kail, itu umpan, bendingan, itu cara settingnya juga ada. Nah, kita lanjut ke part kedua. Oh iya, jangan lupa kalau pakai bendingan juga pakai bendingannya ganas. Oke, nomor teleponnya kita cantumin langsung sama ownernya Ganas Om Papslo. Siap. Sama Esennya juga. Oke. Ganas. Nanti saya dapat oleh-oleh kan nih Esen nih? Pasti dong. Oke, nanti kita coba di konten kita gitu. Oke, terima kasih yang udah nonton. Pokoknya jangan setengah-setengah, harus lanjut ke partnya Om Papslo. Jadi kita kalau setengah-setengah yang harusnya dapat 100 ekor jadi cuma dapat 50 ekor. Ya bener gak sih Om? Ya kalau misalkan daripada ntar dicobain, apaan nih, totong ngencong. Nah berarti ilmunya tuh belum komplit. Iya, cuma di part 1 doang, di part 2 nya belum nonton. Makanya lanjut di channelnya Om Papslo. Oke, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe Putra Putra Fishing sama Om Papslo juga. Biar kita tim kreator-kreator mancing itu makin semangat untuk beri hiburan, ilmu dan lain-lainnya. Betul. Buat para satu hobi semua. Betul. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eva. Yoi.